Marhaban ya Ramadan. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Santri Season, cerita ringan hikmah Ramadan. Jadi teman-teman, kali ini saya bawa Bambak Santri lagi teman-teman. Bambak Santri ini Masya Allah pasti teman-teman, karena saya itu pasti bawanya itu orang-orang yang spesial dan Masya Allah seperti itu teman-teman. Langsung aja kenalan Mbak. Perkenalkan, nama saya Windy Aulia Putri. Dari mana Mbak? Jambi Kumbu, Pasru Jambi, Lumajang. Oh, dari Pasru Jambe teman-teman, berarti agak jauh ya Mbak ya? Iya. Iya. Mbak, kalau tahu Samian berapa tahun mondoknya? Masih baru. Oh, masih baru teman-teman. Masya Allah sekali dong, masih baru tapi udah diundang ke podcast ini teman-teman. Berarti ilmunya bukan kaling-kaling ini teman-teman. Mungkin boleh dong Mbak, saya ini tanya-tanya gitu ya Mbak ya? Boleh. Jadi saya ini bakal tanya-tanya seputar Ramadan gitu Mbak ya. Maaf ya Mbak, sekarang itu saya lagi gak enak badan gitu, tapi merelakan untuk podcast ini. Langsung aja ya Mbak ya. Kan sekarang udah masuk 10 hari terakhir Ramadan ya Mbak ya? Iya. Jadi gini Mbak, saya itu mau menanyakan yang biasanya menjadi perhatian para santri gitu Mbak di 10 hari terakhir Ramadan ini Mbak. Masuk 10 malam terakhir Ramadan, perhatian santri itu biasanya tertuju pada satu malam Mbak. Satu malam ini satu malam istimewa gitu. Namanya itu Lailatul Qadar gitu Mbak. Sebenarnya apa sih Mbak makna utama malam ini Mbak? Malam Lailatul Qadar itu malam ketika rahmat, ampunan, dan keberkahan Allah yang diturunkan dengan sangat luas. Kan biasanya itu disebut malam yang baik dari 1000 bulan gitu Mbak ya. Itu maknanya apa sih Mbak? Artinya itu satu malam ibadah di malam Lailatul Qadar itu nilainya seperti halnya ibadah seumur hidup manusia normal biasanya. Ya Mbak, ya. Kalau dengar itu kadang santri itu fokusnya jadi mencari tanggal-tanggal itu Mbak. Iya, kalau dengar itu kadang santri itu jadi berlomba-lomba untuk mencari kapan tanggal terjadinya malam Lailatul Qadar. Padahal yang lebih penting itu yaitu kualitas ibadahnya, memperbaiki kualitas ibadahnya. Oh, berarti Lailatul Qadar itu bukan sekedar soal tanggal ganjil. Iya, itu soal kesiapan hati untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Gimana sih Mbak cara santri seperti kita itu memaknai Lailatul Qadar dengan tepat? Kadang dengan memperbanyak ibadah tanpa terlalu sibuk menebak-nebak kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Ibadah apa sih Mbak yang sangat dianjurkan gitu Mbak? Ibadah yang dilakukan saat malam Lailatul Qadar itu seperti halnya sholat malam, tilawah Al-Quran, dzikir, dan doa. Namun kadang santri itu merasa lelah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi wajar sih, karena nilainya itu di sana perjuangannya. Oh, berarti capeknya itu bernilai juga Mbak ya? Iya. Oh iya. Kalau santri ingin Lailatul Qadar berdampak nyata, apa sih Mbak yang harus diperhatikan? Kita harus membersihkan hati dari dendam dan iri, lalu memperbanyak doa yang tulus. Doa seperti apa Mbak? Ya, doa untuk memohon ampunan dan perbaikan diri, bukan hanya untuk permintaan duniawi. Oh, berarti Lailatul Qadar itu momentum perubahan gitu Mbak ya? Iya. Oh iya. Tapi kan Mbak, santri itu kan nggak tahu dapat malam Lailatul Qadar itu atau tidak. Tapi yang penting kita sudah mau berusaha, karena Allah menilai usaha kita, bukan kepastian kita. Oh oke Mbak. Berarti tugas santri itu bukan memastikan tapi memaksimalkan gitu Mbak ya? Ya betul, kita hanya menyerahkan semuanya hasilnya kepada Allah, karena hanya Allah lah yang mengetahui. Kalau Lailatul Qadar itu dimaknai dengan benar sama santri-santri seperti kita, itu dampaknya apa sih Mbak? Jika kita memaknai malam Lailatul Qadar itu dengan benar, dampaknya akan membuat hati kita menjadi lembut,
semangat ibadah meningkat, dan hidup yang lebih terarah. Masya Allah sekali ya teman-teman. Berarti Lailatul Qadar itu bukan sekedar malam yang istimewa, tapi sangat istimewa mungkin ya teman-teman. Di malam Lailatul Qadar itu juga terjadi momentum perubahan gitu ya Mbak ya. Kita tuh harus berubah menjadi lebih baik gitu. Terus buat yang nggak tahu kan kita itu dapat apa enggak ya malam Lailatul Qadar itu. Yang penting kita tuh udah berusaha. Yang dilihat tuh semaksimal kita berusaha gitu ya Mbak ya. Iya. Masya Allah. Meskipun baru ternyata ilmunya Mbak Windy ini sudah banyak ya teman-teman ya. Masya Allah sekali. Seperti biasa teman-teman, ada info penting nih teman-teman. Buat teman-teman yang punya anak, sanak saudara ataupun ponakan sepupu perempuan yang lagi bingung mondok gitu ya teman-teman, bingung mau mondok di mana, langsung aja mondok di pesantren Kiai Syarifuddin Asrama Makoman Mahmuda. Terus bingung mau hubungi siapa, langsung aja hubungi nomor di bawah ini ya teman-teman, karena sudah tersedia teman-teman. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe channel ini ya teman-teman, biar teman-teman itu bisa melihat video-video selanjutnya ya teman-teman ya Mbak ya. Seperti itu kurang lebihnya. Terus kalian kalau mondok di Magda nanti bisa ketemu Mbak Windy ya Mbak ya. Iya, bisa ditemenin sama Mbak Windy ya Mbak ya. Iya. Mungkin segitu aja Mbak ya. Semoga santri tidak melewatkan 10 malam terakhir dengan sia-sia ya Mbak ya. Amin. Amin. Karena siapa tahu ya Mbak ya, satu malam itu mengubah hidup kita selamanya gitu ya Mbak ya. Mungkin segini aja ya teman-teman ya. Iya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.